dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa ibu ini? Nggak boleh bu. Perbaiki nama orang bu. Astagfirullahaladzim, pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Buka dulu mic-nya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? Neraka jahanam, jangan memfitnah, ya. Kamu Loh, bilang kami masuk neraka jahanam, kamu yang iya. masuk neraka jahanam. Oh Kata iya. Allah. Iya, kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya nggak masuk neraka jahanam. Dengar Seluruh nanti. umat Nabi Yang Muhammad ada- masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapak di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Kata Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Emang ibu mengikuti perintah Allah Wahyu Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, ayat saya tanya. 4, Ibu mengikuti Wahyu perintah Allah 22 Bapa? ayat 4. Iya. Ya, kemudian Wahyu 1 ayat 17 sampai Nah, ini 8. doktrin, Wahyu Bu. 14. Ini doktrin. No, Udah itu fitnah ibu tadi kebenaran. benerin. Aku masuk di Tapi situ Uli dulu. izin sebentar Ya. ya. Ini saya Ya. ini dulu Ibu Caim ya. Ibu kan seorang guru ya, seorang pendeta gitu ya. Kita diskusi secara akademis biar mengedukasi ya Ibu. Gantian ya Bu Caim ya. Sepakat ya? Ya, tapi sebelum ke Bu Ini Caim, mau aku nambahin harus dikit luruskan nih. tadi yang tadi. Mau nambahin dikit ini Uni, baru masuk ke silakan, topik. Silakan Uni. Bu Caim izin ya, sebentar ya. Nanti Anda jawab pertanyaan saya, boleh mau menjawab atau boleh bertanya saja tentang Islam ya. Kalau Anda mau menjawab silahkan, saya kasih waktu, saya nanti tanggapi. Dengar ya, saya sudah bilang, dalam Islam itu ada beberapa konsekuensi atas tindakan dan perilaku. Pertama, sia-sia perbuatan itu. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, berdosa. Setiap perbuatan yang dilakukan yang itu adalah pelanggaran, maka itu berdosa. Tapi nggak ada Allah azab gitu. Azab itu apa? Hukuman dari Allah. Kami mengenal yang namanya dengan kafarat, misalkannya. Kafarat. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tukang azab. Apa-apa azab. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kalau kita komparasi dengan Bible, kalian tahu tidak peristiwa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab itu seorang pesundal yang berbohong kepada orang Yeriko menyelamatkan Bani Israel yang ingin memata-matai kota Yeriko. Tapi dia diselamatkan Tuhan karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel, orang Israel. Nah, tiba-tiba kalian di hadapan saya bilang Tuhan kalian mengazab kalau berbohong. Hei, kalau memang berbohong atau upah dosa adalah maut, kenapa Daud tidak mati ketika dia berzina dengan bini orang? Kenapa Rahab tidak mati ketika dia berbohong? Kenapa Yehuda tidak mati ketika dia meniduri si Tamar? Kenapa Yakub berbohong dengan mamanya tidak dihabisi Tuhan nyawanya? Hipokrit kalian. Baca kitab kalian betapa Yakub itu berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Saul. Berbohong dia bersama mamanya Ribka. Ya, dibunuh Tuhan dia. Diazab dia. Terus kalian tanya kepada kami diajak, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala begitu. Allah itu bukan Tuhan yang apa-apa azab. Di dunia ini Allah berikan hukum. Kalau berzina, hukum hududnya apa? Rajam. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ada saksinya 2 orang yang melihat langsung. Terpenuhi semua syarat itu. Nggak bisa seenak-enaknya aja menghukum orang. Itu Islam. Inilah Islam, ada aturan. Nah, sekarang Bu Caimi, silakan tanggapi dan silakan saya kasih kesempatan saya diam dengan catatan. Kalau pertanyaan ajukan dengan pertanyaan, kalau pernyataan saya akan tanggapi nanti. Silakan. Ya, jadi kalau dosa ya, dosa itu ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, kalau akibat dosa memang maut ya, kematian. Tapi kalau pelanggaran, misalnya orang bohong ya, orang berdusta, walaupun itu melanggar Torah ya, itu juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Nah, manusia itu bisa berkali-kali jatuh dalam dosa kedagingan ya, dosa kesalahan, dosa pelanggar kesalahan ya. Tapi yang dosa menghujat, nah ini bisa berakhir dengan kematian. Termasuk dosa yang pada saat membawa persembahan yang salah di hadapan Elohim, ini juga bisa menyebabkan kematian seperti Nadab dan Abihu ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, nah mereka hidupnya sembarangan, padahal mereka mau melayani di mezbah ya, hidupnya sembarangan. Atau ketika Uza, tahu ya Umi ya, kisah Uza yang memegang tabut perjanjian, dia masih pegang, tapi kenapa dia langsung mati? Atau ketika anak-anak Yehuda, ketika itu dicatat di dalam kitab Bereshit ya, kitab Kejadian. Nah, di situ anaknya dan Onan itu mati. Karena apa? Mereka membuang spermanya pada saat berhubungan. Mereka mati. Jadi memang
di dalam pola Torah selalu kalau ada yang mati itu kita selalu bilang Baruch Dayan Haemet, ya diberkatilah dia hakim yang adil. Nah mungkin kalau Muslim mungkin innalillahi ya, tapi kalau kita itu selalu katakan adalah Baruch Dayan Haemet. Ya jadi diberkatilah dia yang hakim yang maha adil, karena ada memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Itu dia. Jadi Oke, udah Bu. silakan. Oke, terima kasih Ibu. Nanti tolong jelaskan lagi kepada saya apa makna dari upah dosa dalam maut. Itu saya pengen tahu eksplisit. Karena kalau Ibu bilang Tuhan itu adil menghukum, mari kita bahas. Apakah adil membunuh Uza yang hanya menyenggol tabut Tuhan padahal dia tidak berbohong dan tidak membunuh? Bagaimana dengan Daud yang mengambil bini orang, kenapa dia tidak dihakimi? Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10 yang berzina itulah yang harus mati. Kenapa justru anak hasil jinanya? Ya, nanti Ibu jawab itu ya. Kita bawa kasus semua deh Bu ya. Saya akan rangkumkan semua kasus, beberapa kasus yang saya pelajari dalam Bible, dan saya mau tanya sama Ibu, apa makna adil menurut Ibu? Satu, Uza itu menyenggol tabut Tuhan bukan karena kehendaknya, tapi refleksnya sebagai manusia karena lembu-lembu yang membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Maka sebenarnya niatnya ingin menyelamatkan tabut, bukan ingin mengotori tabut. Tapi murka Tuhan datang kepadanya dan dia dihabisi nyawanya. Ingat ya, dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut. Yang kedua adalah kalau kita lihat Arkan itu mencuri harta rampasan. Dia dibakar, bahkan seluruh keluarganya dibakar dan dilempari pakai batu. Akan ya, tidak terampuni. Dosa Ya, akan. ya. Okay. Kita lihat anak-anak dalam kitab Raja-Raja yang mengatakan kepada Elia, botak, naiklah botak. Dikutuk dalam nama Tuhan, anak-anak ini dihabisi. Oke? Yang keempat, Onan. Dia tahu kalau dia hamili Tamar, maka anak yang keluar dari Tamar tidak akan jadi anaknya, tapi dikatakan anaknya maka dia tidak mau karena itu hak dia. Dia buang spermanya, tapi yang dilakukan Tuhan apa? Dihabisi Tuhan. Ini ya, berarti yang dilakukan Uza tersenggol tabut Tuhan, akan mencuri harta rampasan, ya, walaupun akhirnya dengan nyawanya dan seluruh keluarga dia menebus kesalahan dia. Anak kecil berteriak cuma ngejek, botak, naiklah botak, hancur, ya. Kemudian siapa tadi, Onan yang membuang spermanya dihabisi Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud mengambil bini orang, mengutus Uria sampai meninggoy, mati nggak dia? Dihabisi Tuhan? Tidak. Siapa yang menanggung dosa-dosa Daud? Istri-istrinya ditiduri oleh anaknya kemudian. Tuhan yang lakukan itu. Anak hasil perjinahannya dihabisi oleh Tuhan dan ditulah selama seminggu. Anak kecil baru lahir ditulahi seminggu sakit. Adilkah begitu? Silakan dijawab nanti. Sementara dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10 atau sebaliknya, lupa saya. Yang berjoni itu yang harus mati. Yang berzina itu yang harus mati. Tapi ternyata Betseba dengan Daud menjadi suami istri kemudian. Bahkan menghasilkan anak yang disebut dengan Salomo yang disukai oleh Tuhan. Lanjut. Bagaimana dengan Yakub yang berbohong? Berdua bersekongkol dengan ibunya Ribka mengambil hak kesulungan orang lain. Padahal dalam Ulangan 21 tidak boleh mencuri hak kesulungan orang. Lihat. Ya. Mari kita lihat nih. Aturannya sendiri dilanggar sama Tuhan loh. Tuhan yang beri aturan, dia pula yang melanggar. Nih kita lihat nih. Kita bahas ini ya. Anda bilang kan Tuhan itu adil. Ini saya tanya keadilan Tuhan kalian. Ya, baca ayatnya nih. Hak kesulungan, pasal 21 nomor 15. Mari kita baca. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai atau tidak dicintai. Kita buka dulu ayatnya nih. Aduh, ini aku pilek nih. Ayatnya. Bentar ya, aku buka biar aku baca nih. Ulangan berapa tadi? Ulangan pasal 21 nomor 15. Satu-satu kita bedah ya Bu ya. Tapi saya komparasi 4 kasus loh. Saya mau membandingkan nih.
Apabila seorang mempunyai dua istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Hagar Ismail yang dapat warisan anak yang kedua, bukan anak sulung diusir. Tapi Tuhan sendiri ngajarin, hak kesulungan anak nggak boleh diambil. Esau nggak jadi kesulungannya, ditipu sama Yakub. Saya bingung nih, Bu. Yang sudah ada aturannya aja dilanggar sama Yakub, dilanggar sama si Ishak, malah dibela sama Tuhan. Itu ya. Satu-satu ya. Daud, Satu-satu dulu. ya kita mau yang bahas dulu Udah yang mana? dulu. Daud aja, perjinahan dulu Yang aja ya, Yakub si dulu, Daud ya. Yakub Oh dulu. Yakub silakan. Ya. Jadi kenapa hak kesulungan itu berpindah? Karena Kejadian 25 ayat 31. Jadi tidak semena-mena langsung berpindah, tidak. Namun Yaakov berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Jadi dia ngomong sama kakaknya, jual hak kesulunganmu pada hari ini. Jadi dia bukan menipu sebenarnya. Tidak menipu. Kenapa? Karena dia ada ngomong sama Esau, tetapi Esau menganggap enteng hak kesulungan. Hati-hati juga ya. Dia sedang berkata apa? Dalam Kejadian 25 ayat 32, aku sedang menuju pada kematian. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku? Ya, dia nggak mengerti tentang hak kesulungan. Yaakov mengerti hal-hal yang rohani. Dia ngerti hak kesulungan. Makanya dia tawarkan. Waktu dia masak kacang merah, ya, karena Esau ini lapar, dia menukar hak kesulungan, dia anggap enteng dengan hal-hal yang belum terlihat, dia tukar dengan semangkok kacang merah. Makanya kan dia disebut Edom, ya. Kenapa Edom? Karena dia punya ciri khas orang yang kemerah-merahan. Ya, jangan berkomentar atau mengomentar sesuatu yang kita belum tahu. Nah, jadi di situ dia menjual hak kesulungannya secara tidak langsung, ya. Dan Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku. Yakub tidak berbohong, saudara. Ada ikatan sumpah, ada ikatan janji loh mereka lakukan di dalam Kejadian 25 ayat 33. Bersumpahlah kepadaku pada hari ini, dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Jadi hati-hati. Nama Yaakov juga bukan penipu artinya ya, tapi itu tumit. Tumit ya, itu. Saya ini kan bukan orang yang dari asumsi liar ya, Bu ya. Saya belajar juga ya, Bu ya. Mohon maaf ya, saya hasil pembelajaran ini ya. Kalau Ibu mau mengkritisi kepada siapa saya membaca, jangan bentar, sampai Bu. menuduh itu. Jadi dia maaf Bu, bentar dulu. Jangan bilang saya menuduh, bentar dulu. Saya kan kasih alasan nih. Gantian ya. Bu, Ibu kan menuduh. Saya ini hasil pembelajaran nih. Saya tunjukkan sama Ibu kepada siapa saya belajar. Ini sarapan pagi biblikal ya, Bu. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Dia adalah pengajar bahasa Ibrani. Nanti Ibu sama dia aja, Bu, diskusinya. Jangan sama saya. Saya belajar dari dia ya. Mari kita lihat apakah Yakub itu berbohong. Bu, maaf, saya tidak menuduh. Yakub juga dimaknakan penipu. Maaf ya, Bu ya. Maaf banget ya. Ibu mau kritisi Ibu Rita Wahyu nggak apa-apa ya. Ya. Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit seseorang dalam akar kata Ibrani akef. Bandingkan dalam Kejadian dan Hosea, mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya. Lalu memperdaya Ishak, lalu memperdaya Ishak. Ini bukan saya yang nulis, Bu. Ini bukan tesis saya ya, Bu ya. Ini tulisan Ibu Rita Wahyu, Kristen dia. Bentar. Bu, jangan gitu dong. Ibu, kita diskusi loh. Ibu kalau mau berantem sama Bu Rita Wahyu aja. Kan sama-sama Kristen kalian. Saya dapat dari mana dong belajarnya? Bu Rita Wahyu Kristen apa tidak? Ibu cari tahu sendiri lah. Saya tahu Bu Rita Wahyu Kristen. Bahkan dia salah satu scholar, Bu. Sebentar. Saya pernah belajar di Israel Bible Institute. Dia juga ngaku jadi dosen. Saya lihat di Israel Bible Institute. Jangan saya Ibu marah. Saya selesaikan dulu datanya. Ibu kalau mau kritisi Bu Rita Wahyu, kalau perlu nanti juga bisa menulis, Umi. Saya juga bisa menulis begitu. Bu, sabar dulu. Katanya diskusi baik-baik. Kok Ibu jadi tantrum? Saya tunjukin data. Bukan, saya dipotong. Ibu tadi bicara nggak saya potong loh.
Oke, Saya silakan. bicara, Ibu potong. Saya padahal bacain data doang loh. Saya kasih tahu saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau semua ngaku-ngaku bener ya kalian ya hancur loh dunia ini. Emang kalian ngaku bener semua kok. Nah, ya di sini, Itu. astagfirullah Bu ya Bu. Makanya Ibu kalau lebih bahasanya coba jangan yang negatif, Umi. Anda pengajar. habisnya Ibu bilang Ibu Rita Wahyu itu Jangan tidak berkompeten. mulutnya Ibu yang jangan berkompeten. negatif. Kok malah jadi marah Ibu nih? Ibu ngizinin nggak saya tunjukin data nih? Enggak. Saya diizinin nggak nunjukin data nih? Diizinin nggak saya nunjukin data nih? Mute dulu Bu ya, di mute dulu. Nggak usah. Bu ya, di mute dulu Bu ya. Nggak usah kok Ibu yang melarang saya tunjukin data. Enak aja. Kok saya nggak boleh nunjukin data? Dari sini saya tahu kalau aku penipu, kan Ibu tuduh saya menuduh tadi. Saya nggak menuduh, saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau Ibu bilang Bu Rita Wahyu nggak kompeten, buktikan aja di hadapan kita. Ibu lebih kompeten daripada Bu Rita Wahyu. Sini, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit. Nah, lihat di sini dalam Hosea pasal 12:45. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tuh, ditunjuk ini kepada Yakub. Ibu kalau bilang Yakub bukan penipu, saya nggak tahu dari mana ini. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25:26 bahwa dalam kelahirannya Yakub memegang tumit Esau dan diterjemahkan secara kontekstual, hal tersebut diberi istilah menipu. Tuh, menipu. Sehingga dapat kita mengerti bahwa ungkapan memegang tumit seseorang dimaknai menipu. Bandingkan dengan terjemahan Douay Rheims Bible yang mengambil alih menggantikan saudaranya. Tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Ingat, tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhannya orang Karesteng tidak menghabisi nyawa Yakub padahal dia penipu sama mamanya? Sementara Uza hanya menyenggol tabut dihabisi nyawanya. Onan cuma ngecrot dihabisi nyawanya. Lebih besarkah memegang tabut dosanya ketimbang menipu? Tuh, Lagi ngopi, orangnya lagi ngopi, Uni. jangan tuduh saya menuduh loh. Saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Pantang bagi saya itu bicara tanpa data. Uni, Muslim Uni, saya nih. aku tanya Uni sedikit Uni. Itu tadi di rumahnya dia itu ada apa namanya untuk Yahudi itu loh, untuk sembayangnya Iya. Yahudi. Untuk Nggak ada taruh orang lilin. mesianik. Nggak, orang mesianik itu ada. Oke, Orang oke, mesianik oke. itu ada. Dia ngaku Kristen tapi dia ngikuti tradisi Yahudi. Ya, Oh, biar oke. biar ini biar Biar lebih biar afdol. kelihatan keren dikit. Oke, ngerti. Lanjut. Coba lanjut. Bu. Nah, Saya tunjukkan ayatnya ya kalau Yakub menipu ya. Saya pakai ayat lagi. Ini pakai pendapat skolar. Sekarang pakai ayat. Ibu lagi pakai data Bu. Silakan. tadi saya Nah, bilang teman-teman sambil di tap-tap ya, biar kuat komalnya, saudara. Tap-tap layar. Lanjut, Ibu. saya masih berpedoman juga kepada ayat yang tertulis dalam kitab Torah, ya. Jadi kenapa Yakub tidak dihukum oleh Elohim? Karena dia telah mengikat, itu diizinkan, dia mengikat perjanjian kepada Esau, ya, walaupun hanya sebatas kacang merah, dia mengikat perjanjian dengan Esau untuk memberikan hak kesulungan, ya, sampai dia menerima berkat dari bapaknya Ishak. Ya, itu diizinkan terjadi, dan Elohim tidak akan tidak akan menghukum dia karena memang ada kesepakatan sebelumnya dengan kakaknya, gitu loh. Dan itu apa yang kita ikat di bumi ini, ya, itu kan akan terikat di semesta ini, perjanjian-perjanjian, dan itu tidak bisa dilanggar. Makanya dia diizinkan untuk, ya, menerima birkat, menerima hak kesulungan, ya. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam kenapa itu diizinkan, karena memang Yitzhak, Yaakov pada ayat selanjutnya, ayat 32, ayat 35, Kejadian 32, dia akhirnya adalah orang yang dipilih untuk bertemu dengan Elohim. Sehingga apa? Sehingga dia berubah namanya dari Yaakov. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, yang pertama adalah namanya berubah. Namanya diubahkan dari Yaakov menjadi Israel. Dan satu lagi tadi saya bantah yang mengenai tulisan daripada Rita Wahyu. Dia mengatakan Itu bahwa yang nelfon siapa sih ganggu kali? Wah, Iya. Jadi bilang suruh stop ini pas. itu Pak, kalau udah diberitakan kebenaran, Jangan ngasih suara, gampang. teleponnya di silent. Itu nggak bisa dilarang, ya, karena ya begitu kalau kebenaran sedang disampaikan.
Jadi kata Yaakov sendiri itu berasal dari akar kata dasar akef, tumit, bukan penipu. Ya, jadi saya juga sanggah Rita Wahyu. Tadi Anda belajar dari Rita Wahyu, silakan Anda bisa belajar dari manusia-manusia, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan belajar dengan beliau. Karena ini ya banyak yang penipu-penipu juga. Saya pernah daftar, saya pernah kuliah di Israel Bible Institute. Jangan curhat dulu Bu, itu nggak ada urusan dengan kami, kita ke substansi aja. Tetap aja Ibu Saya nggak Kristen, bisa Bu, terima Ibu lebih bukannya- benar loh. Bukan Yahudi. Jadi Gini loh Bu, lanjut aja ke substansi, jangan curhat di sini. Ibu mau pintar kayak pintar kayak adu aja. Anda harus Ibu belajar ada nggak mendengar. karya? Yaudah bukan gitu, kita nggak sesuai dengan substansi. Saya nggak mau buang waktu kalau Ibu mau membandingkan diri Ibu dengan jurnal ilmiah Ibu lah. Karya ilmiah Ibu Anda lihat mana? YouTube saya. Anda lihat YouTube saya. Anda Kok bisa YouTube? belajar. YouTube itu bukan karya ilmiah Bu. YouTube karya ilmiah Dengan itu berbentuk tulisan-tulisan. Saya ada berbentuk Bu, slide. jangan Pak. Saya mahasiswi loh Bu. Saya kalau sama dosen mana karya ilmiah Bu Anda dibalik harus itu di YouTube belajar kalau ditampar masih saya sama dosen. Iya. Yo, saya mengakui, saya nggak ngaku-ngaku lebih pintar dari siapapun. Justru saya belajar. Saya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada publik. Ini loh yang saya pelajari bahwa menurut Ibu Rita Wahyu si Yakub itu penipu. Jangan Ibu yang Ya. bilang saya yang Saya nuduh. bantah. Ibu Saya kalau bantah menerima ya. Rita Wahyu, ya silakan Saya bantah Bu bantah. Rita Wahyu. Bu Rita Wahyu, Bu, Kamu kan Ibu menyampaikan dibantah sama Rita Ibu Wahyu ini di Bu, sini. bukan aku. Berarti logika Anda Iya mana tuh dia nonton? tentang Rita Wahyu di forum ini. Iya mana tuh dia nonton? dong? Lo Gimana mana tuh dia nonton kan? Bu Rita Wahyu tengok nih Bu ini ngaku-ngaku lebih hebat dari Ibu Bu. Lawan Bu. Ya, nanti Udah gantian saya lagi. itu tidak untuk Udah saya lagi Bu. Ya. Aduh saya lagi Bu. Saya Enggak, lagi Bu. Loh kok nggak boleh saya? Silakan Anda bicara. Ya udah. Sekarang kita pakai ayat teman-teman bahwa betul Yakub itu penipu. Nauzubillah min dzalik. Dengan teman-teman ya. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar yang akan saya ucapkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hamba tidak pernah menuduh nabimu Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Bagaimana mungkin hamba menerima tuduhan dari orang Kristen bahwa Nabi Yakub penipu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami umat Islam, tidak akan pernah kami terima Nabi Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Ampun ya Allah. Ya, tengok nih. Di kitab kalian Yakub penipu nih. Udah meninggal Ibu fitnah. Jahat Ibu ini loh. Dibilangnya dia nggak kudus. Mana datanya dia nggak kudus? Habis ngapain dia emang? Buktinya tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 Teman-teman, komal goyang, aduh, tap layar, tap, lanjut. Nggak ada datanya ditambah-tambahin sama Ibu ini loh. Dibilang si Uza itu habis tidur sama perempuan lagi. Ngeri kali lebih pendeta. Nggak ada ditambah-tambahin. itu. Iya. Jelas di situ dia dikatakan dia mati karena teledor. Masa dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa Ibu ini? Nggak boleh Bu. Perbaiki nama orang Bu. Astagfirullahaladzim. Pantas lah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Ih parah. Miatnya dibuka, Bu. Buka dulu mic-nya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? neraka jahanam, jangan memfitnah, ya. Kamu bilang kami masuk neraka jahanam, kamu yang Iya. masuk neraka jahanam. Oh iya. Kata Allah. Iya, kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya nggak masuk neraka jahanam. Benar. Seluruh umat Nabi Ya, Muhammad karena masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapa di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Kata Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Emang Ibu mengikuti perintah Allah Wahyu Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, ayat saya tanya. 4, Ibu mengikuti perintah Allah, Wahyu 22 Bapak? ayat 4. Iya. Ya, kemudian Wahyu 1 ayat 17 sampai Nah, ini 8, doktrin, Wahyu Bu. 14. Ini doktrin. No, Udah itu fitnah Ibu tadi kebenaran. benerin. Bu, Ya, fitnah Ibu itu tadi benerin dulu. kebenaran. Di mana Uza? Tunjukkan kalau Ya, Uza itu itu nggak kebenaran. kudus. Dia Memang habis tidak buang air dicatat. besar nggak cebok misalkannya. Coba tunjukin. Nanti Kalau dia dicatat. nggak tunjukkan Kamu bisa sama saya, bandingkan. Kamu Uza bisa itu bandingkan dia nggak ketika kudus. tabut Aduh. diam dulu kamu. Ketika Fitnah tabut Uza. perjanjian Saya ada membela di rumah kehormatan Obed Uza, Edom. Bu, di sini, Bu. Diam dulu ya. Diam dulu. 2 Samuel 6 ayat 10. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati loh. Lah urusan saya emang. Enggak lah, kan suka-suka Tuhan Ibu. Makanya kamu Makanya harus saya tanya, tahu kenapa si Uza dihabisi Tuhan? belakangnya. Karena dia teledor. Wah, Bapak apa sih tidak ini? mungkin langsung Topiknya bunuh apa sih? orang, langsung bunuh orang tidak. Bukan seperti itu, ya. Bu, Mesti dikasih kesempatan saya tuh untuk cuman bertobat. bilang, Ibu Kalau nggak bertobat, memfitnah. baru dimatikan. Bu, Ibu tuh memfitnah orang yang udah meninggal loh. Tadi Ibu bilang apa? Tadi Ibu bilang Ya, si Uza itu nggak kudus. saya Mana bilang, datanya? Bisa jadi. Nah, Ya itu. udah Bu, kalau Bu Tabut masih duga-duga jangan perjanjian disampaikan, di itu rumah bisa Obed fitnah Edom. Bu. Ih, asumsi itu namanya itu. Bisa jadi Yesus itu juga menikah Bu. Saya juga bisa bilang begitu. Makanya dia hilang beberapa tahun.
Kalau bisa jadi mah banyak saya bisa jadinya. Bisa jadi Yesus itu pernah ngehajar anak murid sesama dia waktu sekolah karena kesenggol. Kalau bisa jadi mah banyak juga saya bisa jadi. Jangan tuduh-tuduh lah. Tuduh-tuduh Ya, orang. tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan, mereka diberkati. Nah, Lah, 3 terus? bulan. Di mana Dan di situ Yahweh Uza memberkati tidak kudus? Obed Edom dan Ya, di mana seisi Uza nggak kudus? rumahnya. Ya, karena Ini, kamu Bu, tadi Bu, bilang bahwa siapa yang memberkati Edom, Bu? Tuhan siapa yang memberkati Edom? Elohim Abraham Ishak Yakub namanya Yahweh. Bukan Yesus ya? Bukan Yesus. Ya, Yahweh Sefaot. Oh, ya, bentar dulu. Yesus sudah lahir nggak di sini, Bu? Yeshua, ya saya memanggil namanya Yeshua. Yesua di sini udah ada, Bu. Yesua udah ada belum? Sudah. Mana sudah Yesuanya? ada. Tapi Mana Yesuanya, Bu? belum dalam wujud lahiriah. Gak tunggu Bang Andi jangan lari-lari dulu topiknya Bang. Ini satu aku Nah. clear ini loh Bang. Mana Jadi- Bang, Bu, dengar dulu mentang-mentang Kamu Israel jangan menyerang satu ayat, jangan cuma bentar dulu. Jangan Bukan serang satu ayat, satu Ibu ayat. Kamu ngajak membuat diskusi statement. tapi nggak mau denger. Bukan nggak mau dengar, Ibu memfitnah. Saya itu nggak suka orang menipu, memfitnah, berbohong depan saya. Akademisi nggak boleh, Bu. Salah masih boleh, lupa masih boleh, ya typo masih boleh. Tapi Ini orang kalau sudah teledor menipu, langsung dibunuh. loh, Elohim itu yang di kepada situ kita tertulis kok. beribadah Ini gimana nih? adalah Elohim Ini yang gimana kasih. nih? Makanya latar belakangnya kamu pelajari. Tadi kan Iya, saya Ibu baca. bilang, Coba Ibu baca ini. bisa Saya- Bu- saja Uza tidak di dalam kekudusan. Coba ketika baca. dia memegang tabut perjanjian. Ya udah baca ini. Tabut perjanjian itu adalah hal yang kados. Iya baca ini. Baca. 2 Samuel 6:7-10 baca. Iya. Tuhan Ya udah marah. baca. Elohim Israel Ya marah. bacalah ya Allah ya Robbi. Ya udah baca. Kenapa sih kok Kamu yang sulit baca. banget membaca? Kamu yang baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Yod-Heh-Vaveh itu menghabisi dia di sana karena kenapa Uza dihabisi? Karena ini Teledor. untuk alasan. Teledor. Kalau karena ini kata untuk alasan, masa nggak tahu bahasa Indonesia, Bu? Kenapa Uni ke pasar? Karena mau beli ikan. Ini kenapa dia dihabisi? Karena keteledorannya itu ia meningsoy. Iya, dia teledor, gak dia jaga kekudusannya. Ya udah, mana di situ Ibu bilang kalau dia itu tidak kudus, dia habis tidur sama perempuan Nah. dan bla bla bla. Tunjuk sama saya kalau dia itu meninggal gara-gara dia nggak kudus. Memahami hal-hal rohani, Umi, kamu nggak Al rohani lagi. otakmu aja, nggak bisa. Bahasa roh. Ini akademis, Bu, bukan halusinasi. Ini akademis, bukan halusinasi. Yang halusinasi siapa? Karena ini kan kitab yang dipelajari ini juga kita kan nggak hidup pada zaman itu. Nggak hidup. Ya, jadi Mute itu, ke mute. mic-nya dibuka. Gini loh, Ibu tadi bilang gini loh. Ibu bilang gini ya. Ya. Si Obed dimuliakan Tuhan. Maka yang tidak dimuliakan Tuhan berarti dikutuk Tuhan gitu. Bu, ini cara logika seperti apa dalam ranah akademis, Bu? Bu, dengar ya. Kalau Ibu mau nuduh orang dikutuk Tuhan karena dia tidak kudus, harus ada datanya loh. Kalau nggak Ibu sok tahu loh. Kalau tidak ada tertulis dia itu tidak kudus, Ibu yang bilang berarti Ibu lebih Tuhan daripada Tuhan. Jelas di ayat itu dia dihabisi nyawanya karena dia teledor. Itu yang bilang siapa? Si Samuel. Kalau mau marah sama Samuel, tadi Bun Kawayu udah dimarahin. Sekarang Samuel aja marahin. Jangan saya. Saya cuma mengutip. Di sini dia meningsoy karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Kalau ada tunjuk di ayat lain bahwa Uza itu nggak kudus sebelum dia pergi ke tabut Tuhan, dia tuh tapi nggak cebok. Makanya Tuhan murah sama dia. Bilang. Nah, ini pun tidak lolos Ibu dari ketidakadilan Tuhan Ibu ya. Taruhlah dia nggak kudus, taruhlah dia habis terus nggak dicucinya. Saya tanya sama Ibu, suci mana, kudus mana, Yesus atau tabut Tuhan? Silakan dijawab. Yeshua itu Kudus kudus. mana? Kudus. Lebih kudus Yosua atau tabut Tuhan? Yeshua itu adalah gambaran dari kehadiran Kenapa orang yang menghabisi nyawa Yeshua nggak langsung meninggoy seperti Uza yang tersentuh tabut langsung meninggoy di tempat, Bu? Oh enggak, tidak, karena dia harus melaksanakan Yeshua. Diam dulu, kamu nanya kenapa? Kamu mau nyerocos terus. Saya Ibu mau jawab lebih kamu kudus Yeshua nyerocos gitu terus. orang Kenapa telanjang Yeshua Yeshua? nggak mati.
Kenapa Yeshua harus mati? Karena memang sudah dinubuatkan. Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa Bukan itu pertanyaannya. Torah. Ini dijunjung. Memang ada hal-hal berarti yang siap- memang harus Yaudah, nggak diizinkan apa-apa. di semesta Tetap ini. ketampol Gitu. nanti, lihat aja. Ya, Yaudah, kalau enggak. gitu yang Kita menginginkan jangan kematian bilang Yeshua penipu, siapa? Jangan, apa? Enggak, kalau ini bukan penipu, ini doktrin ibu. Saya nggak bilang doktrin itu tipuan. Yang tipuan tadi itu yang tidak ada di kitab ibu bilang. Ibu bilang itu karena dia tidak kudus, nggak ada tertulis saja. ya. Kan saya bilang bisa saja. Karena Itu tidak- fitnah bu sama orang bu. Jangan membawa sebuah narasi yang tidak ada kepada orang lain loh. Kita Dengar, di akademis karena aja. perjanjian itu di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati. Kenapa ini cuma Nah, terus pegang? kenapa emang? Nah, Obed-Edom bukan hanya pegang, mereka harus membersihkan tabut perjanjian Nah mereka. itulah Tuhan kalian anehnya. Mana bukti kalau mana bukti Uza itu nggak kudus? Bukan aneh. Ya Elohim mana buktinya? membalaskan Ini kepada nama-nama. seseorang sesuai Udah, dengan kita udah lewat dari tadi. Kita kembali ke Yesus. Yesua itu suci atau tidak? Itu aja. gitu. Yesua suci atau enggak bu? Kalau nyentuh tabut Iya mati. dong, pasti Kalau nyentuh, mati. Yesua berarti sangat kalau kudus. nyentuh, ya kalau nyentuh tabut mati. Kalau nusbol menusuk lambung Yesua nggak mati ya bu ya? Jadi santo ya bu ya? Prajurit Romanya kan mati. Sekarang kan pada bermatian Mana ada Santo Longinus itu kan nggak langsung mati, bertobat bahkan menjadi santo. Nah, Uza kan mati langsung di tempat bu, cuman gara-gara kesentuh nggak sengaja teledor, giliran orang yang udah sengaja nusbol lambung Yesus nggak mati di Ya, tempat. karena Yeshua itu adalah korban penebusan untuk dosa-dosa. Dia mau Israel, dia mau mengembalikan Matius 5 ya. Matius 5 dia mau mengumpulkan Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dia mau mengadakan penebusan dan itu harus terjadi. Tanpa, saya bilang kamu Umi, tanpa harus ditusuk oleh pedang tentara Romawi, Yeshua harus mati dan naik di kayu salib. Karena itu penggenapan. Karena upah Yaudah dosa. sekarang saya tanya, yang menginginkan kematian Yesua siapa bu kalau gitu? Upah dosa adalah maut. Tadi saya udah ngomong ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup kekal di dalam Hamasya Yeshua Tuhan. Ya udah saya tanya, kalau gitu Ya, yang menginginkan karena kematian itu, Yesua Pak. siapa? Ya udah, yang menginginkan kematian Yesua siapa bu? Tidak ada yang menginginkan kematian Yeshua. Yang menginginkan kematian Yeshua ya Katanya tadi bapak, gimana sih bu? Katanya dia harus menggenapi. Berarti siapa yang menginginkan kematian dia? sebagai korban. Ya, jadi gini. Ya udah, yang nama- menginginkan dia jadi kurban siapa bu? Yang menginginkan dia jadi kurban siapa? Jadi pencipta semesta langit dan bumi ini sudah tahu ya jutaan tahun di depan manusia ini seperti apa Umi ya. Penebusan Ditanya apa, jawabnya apa, kemana-mana. Alah bu, Ya. ibu mending nguras laut dulu deh, baru kembali ke sini. Kang Ardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halu, ibu ini halu, bu, halu, bu. Aku yang dengerin dari tadi aja ya. Unirifa kan masuk dari tadi. Unirifa yang debat itu kok bisa sabar gitu. Aku yang dengerin ini loh. Giliran bu, aku nguras laut sampai kering loh barusan. sama. Karena rohnya nggak nyambung kan, jadi ya begitulah, capek jadinya. Kebanyakan halu. Ya terserah. Kemiut Anda. itu, woi, kemiut itu, woi. Coba gini deh, gini ya. Kita masuk nih. Ketika tabut Tuhan tersentuh Uza, dia langsung meningsoi di tempat. Ibu bilang itu adil. Sementara Yesus ditusuk lambungnya sama Longinus. Longinus nggak meningsoi, langsung bertobat dan bahkan dia menjadi santo bagi orang Katolik. Ini perbedaan yang dua yang sangat jauh. Bahkan Yesus pun berdoa untuk orang yang menghabisi nyawanya. Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka. Itu pun tadi terima entah nggak doanya itu. Karena sampai sekarang orang Yahudi rata-rata nggak bertobat jadi Kristen. Itu satu. Tapi banyak kami Saya bahasa Di mana? Dan bukan Yahudi yang menghabisi nyawanya, yang menghabisi nyawa Yesus kan orang Yahudi. banyak orang mengenal keselamatan karena Yahudi lagi ditutup kan tercatat dalam Roma 7 Roma 11 memang mereka diizinkan. Ini Yang bentar keselamatan. moderator saya Supaya keselamatan. jangan mute akun dialah ya karena dialah Kemute, ini. kemute. Iya, Kemute, Uni. kemute. Jangan Ini aku juga di mute. Aku jangan di mute juga. Dia itu akun aku loh ya. Dia itu akun aku yang moderator Abu ya. Jangan mute. Pantesan. Ini yang baru naik tadi Daeng sekarang Kang Ardi. Oh, Nggak tahu, pantesan. nggak tahu. Aku pikir orang mau ngomong ternyata Unirifa. Kan Astagfirullah. itu Ampun. itu mute itu punya aku. Jadi- Aku sengaja jadi- pakai dua akun. Bukan Bu, kita fokus. Jangan lari-lari ya. Ibu, saya sedang membandingkan bagaimana sikap Tuhan Anda kepada Uza yang meningsoi di tempat karena dia menyentuh tabut Tuhan
karena teledor, ya. Tiba-tiba Tuhan Ibu punya rencana ingin menghabisi nyawa Yesus menggunakan tangan orang Yahudi dan hansip Romawi. Tahu-tahu yang menusuk lambungnya Yesus jadi santo, bertobat. Bu, perlakuan ini Ibu anggap adil atau tidak? Hanya orang sedeng yang bilang ini adil. Uza itu tidak menghabisi nyawa orang lain, tidak merampok, dia menyentuh, dan itu pun dia melihat tergelincir lembu-lembu Kamu itu. tahu dari mana Tapi Uza tidak menghabisi nyawa orang lain? Uza lah, kan memang ada. dia kan perang. Ya udah tuh, Mbak Musa juga berperang, Daud juga berperang. Loh, emang berdosa menghabisi nyawa orang lain? Bahkan Daudnya sendiri Tuhan yang mengajarkan dia berperang. Yang bilang dia tidak menghabisi nyawa orang lain. Iya, maksud saya kan Bu, kalau tentara Ibu bilang Tuhan Ibu yang nyuruh orang Israel malah berperang. Iya, Kalau gitu tapi gimana? Boleh nggak? Apakah dia ada Saya tes membandingkan, Bu. Saya membandingkan. Kalau hansip Romawi ini kan bukan Tuhan. dosa Bu, yang coba Ibu, tidak Bu, pakai diakui ini, Bu. adalah dosa yang tidak diakui. Apa ini dosa yang tidak diakui? Jadi kalau Daud ngambil bini orang diakui dosa itu. Berarti kalau Daud ngambil bini orang dosa yang Parah, diakui. Ibu. Dosa. Ih, Emang dengar Anda teman-teman ya. semua ini kudus. Anda semua di room ini kudus Bu, semua. Nggak pernah Bu, berzina. nggak perlu, tidak ada di sini yang mengatakan kudus atau itu, bukan itu konteks diskusi kita. Saya membandingkan perilaku Tuhan Ibu. Uza itu dia itu kesenggol tabut Tuhan, meningsoi di Iya. tempat. Iya. Sementara Longinus itu nusuk lambung Yesus jadi santo. Lalu Iya. kalian bilang Tuhan kalian adil. Nah, Daud ngambil bini orang, yang dihabisi nyawanya itu anak hasil jinanya. Si Daudnya nggak mati. Kamu kan Lalu kalian ngambil bilang Tuhan kalian adil. Kamu ngambil dari sisinya prajuritnya kan. Nah, saya sekarang dari sisi iman percaya. Kenapa Yeshua harus mati? Kehendak siapa dia mati? Kamu tahu? Siapa? Kalau perbesar Kehendak saya siapa? Abu ya. Perbesarkan. ini Abu ya. Saya ingin tahu kehendak siapa Yeshua mati. Ini yang paling penting. Dengar nih, ya. kau baik-baik. Ibu Pendeta izin sebentar ya. Saya kebetulan udah masuk asar. Saya izin asar. Iwan Pila jangan lupa di tap-tap biar komalnya kuat. Jadi kan Dan aku di moderator, polo-polo. Bu ya. Siap, Uniku. Bantu polo-polo ya. Akun Dayeng Handi, akunnya Bunda Mila, Kang Ardik, pakai semuanya. Narasumber Muslim bantu polo-polo, saudara. Ayo polo-polo. Lanjut, saya sholat asar dulu. Silakan Ibu lanjut. Ya, bantu follow-follow teman-teman ya. Ya, ini Beresit. Kata Beresit di sini ya tertulis bet res alef shin yot tau. Ya, bet dengan res ini adalah singkatan dari bara. Bara ini putra. Ya. Kemudian ada kata ya alef, ada huruf alef di sana. Nah, alef ini adalah huruf permulaan dari kata Elohim, yaitu Bapa sendiri. Ya, ada huruf shin. Shin ini menghancurkan. Ya, filosofinya adalah menghancurkan. Yod itu adalah tangan. Sedangkan tau itu adalah lambang salib. Ya. Waduh. Jadi ya, enggak ini pola Ibraninya ya. Jadi Bereshit ya artinya adalah bahwa putra Elohim dihancurkan oleh tangannya sendiri. Waduh. Dan itu Jadi sudah bapaknya yang menghabisi. dengar. Berarti Beres. nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Apa, Bang Ya, Andi? Anda tertawa sekarang, nanti Anda menangis di kekekalan. Hati-hati Enggak, ya. kita nggak bakalan nangis, Alah. kita nggak bakalan nangis. Ya, saya Nggak sedang ada. menjelaskan hal kekudusan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kata beres kebanyakan itu halu. nggak tahu apa-apa tentang Ibrani. Nggak Anda apa-apa, nggak tertawa. apa-apa. Nah, Udah di sini, nggak apa-apa. ya, Bereshit di sini bara Elohim ya. Shin itu menghancurkan, Yod itu adalah tau. Jadi memang dalam kitab Kejadian 1 Genesis 1 pun sejak awal Torah tanah dituliskan, kitab tanah itu adalah ini. Ini kan alef huruf pertamanya Pak Bereshit. Cuman memang kitab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Kejadian. Ini sebenarnya bukan. Pada mulanya diterjemahkan. Di dalam bahasa Ibrani, Anda kan ya Anda nggak tahu. Di dalam pola Ibrani dia mengandung makna geometria, filosofi, dan juga ada gramatikal. Elohim, paham Bu. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bu, jadi yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Bukan menginginkan tapi dinubuatkan karena Bapa adalah Maha Tahu Israel akan memberontak. Israel akan memberontak kepada Elohim.
Tetapi ingat, dia adalah Bapa yang memegang perjanjian. dan Bu, perjanjiannya saya tuh cuma kekal. tanya, yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bunda? Ya, tadi saya udah Cantik, jelasin sayang. ya. Saya udah jelasin Siapa? aja. Siapa? Siapa, Bu? Siapa yang menginginkan kematian Yesus, Bu? Nubuatkan. Iya, siapa? Yang menubuatkan itu Nubuatan. siapa? Ya, Nubuatan Bapak itu apa sendiri. artinya? Berarti Bapak yang sendiri. menginginkan kematian Yesus. Berarti Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Deal-dealan Bu kita, Bu. Deal-dealan nggak? Sebagai korban. Iya. Ya, Bapak yang menginginkan kematian Yesus, Bu. Deal? Nah, Deal? iya. Karena Oke, itu untuk mantap. korban penebusan dosa. Iya, ya. iya. Oke. Sebelum saya menunjukkan satu data yang diberitahukan oleh Yesus, siapakah yang menginginkan kematiannya? Saya mau ngajar bahasa Ibrani dulu. Bu, gantian Bu, saya mau ngajar bahasa Ibrani, Bu. Emang Ibu pikir saya nggak bisa ngajarin bahasa Ibrani? Nggak bisa. Karena harus ada ruah kodes kan? Oh, ada. Ruah kudus di dalam diri saya, Pak. Suruh kudus belum bisa ruah kudus. Suruh besarkan saya dulu ya. Udah. Bohong itu semuanya. Ada Roh Kudus. Seluruh tubuhku kepenuhan Roh Kudus. Ibu lihat nih saya ngajarin bahasa Ibrani. Mungkin. Nah, ini. Tidak mungkin. Mungkin lah, enak aja. Tidak Mungkin mungkin. aja nih. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah Bereshit. B artinya berbaik hatilah pada Uni Rifa. Res artinya Rifa Udah, jangan kamu cantik menipu. sekali. Menipu itu namanya. Alef. Itu kamu baru penipu. Itu baru kamu Adek bohong. Rifa akan selalu dicintai. Shin artinya Syirifa, tidak akan pernah gagal untuk mematahkan argumen dan doktrin. Iot artinya yuk mari cintai Rifa. Cat artinya Ya, ini kamu udah cocok. jangan lupa udah transfernya. penipuan. Ini baru penipu. Ini baru penipuan. Ibu giliran kata-kata itu ibu cocok baru melodikan penipu. boleh. Ibu nih, saya nunjukin kalau saya juga bisa kayak ibu, cuman tinggal Berarti, ya, artinya kamu nggak tahu berbaik kalau hatilah sama Ibrani. adek. Res, Riva itu cantik sekali. Alef, Ya, kasihan, saya juga Kak. Ya, bisa. itu. Nah, bisa. saya tunjukkan. Ini memang rangkaian katanya Bu, Bara. saya ini belajar bahasa Ibrani kepada Mori Sapri Saleh guru saya, walaupun saya nggak sebagai apapun kalau nggak ada ruang akodes menuntunnya itu sia-sia. saya kepenuhan Roh Kudus nih, Bu. Tengok nih, Roh Kudus kepenuhan nih. Cuma Bu lihat nih. pengetahuan. Aduh. Enggak. Saya transfer Uni tunggu dulu. Ya, Saya cepat, transfer Bang. aku tuh ya. Si bara hop stop. Sendal lama. Sendal baru. Sendal lama. Udah, lanjut. Sendal baru. Oke, Sendal aku udah lama. punya Roh Kudus ya. Sendal baru. Aku udah punya Roh Kudus ya. Nggak Saya ngejek, tidak Bu. berbahasa Bu, roh. kalau kalian Kristen bisa mengaku punya Roh Kudus langsung gini-gini, kenapa kami nggak boleh punya Roh Kudus kayak gitu-gitu? Kenapa kalian melarang kami? Itu kan klaim sepihak, nggak bisa dibuktikan. Enak aja. Giliran kalian boleh. Bereshit, B artinya salib. Ini artinya paku. Giliran saya nggak boleh. Makanya Anda Aneh kalian. sama siapa Udah, Anda diskusi. Kenali dulu. Emang ibu kalau siapa? orang Emang Anda. ibu siapa? Emang ibu siapa? Tuh, Ahli bahasa makanya Ibrani, kenali Ibu. dulu. Yaudah, grammar Kenali tadi dulu, gramatikal ya. untuk menerjemahkan tadi itu namanya Anda apa tadi dari hukum grammarnya? saya dari TikTok. Saya punya aplikasi, saya beli aplikasi. Iya, enggak dulu. Saya juga punya Apaan aplikasi. sih? Saya nggak perlu sombong. Nih loh. Oke. Lihat ya, yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus itu bukan Bapa Elohim. Lihat ya, apa ini kita tunjukkan Bapak Ibu ini adalah iblis. Langsung saya terang-terangan ya. Saya tunjukkan bahwa ibu ini bapaknya iblis. Menurut Yesus loh ya, ini saya berdasar loh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ini loh, ya dari bapakmu. Ini bapaknya ibu ini loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, jawab mereka kepadanya, Bapak Iya, Bapak kami Yahweh. ialah Abraham. Gantian dong, ibu tadi ngomong saya diam. Bapak kamu kami jangan- ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Bu, kalau ibu saya salah, ibu bantah aja ini. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nih, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa kata Yesus? Ya, nih, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami adalah Elohim. Kata Yesus, hei ibu, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Di mana di sini bapak ingin anaknya mati?
Kalau kamu menuhankan Allah yang benar, kalau bapakmu adalah Allah, adalah Elohim Yud Evav, kamu kamu si akan Allah, mengasihi kamu Yesus. bukan Tuhan, Mulai si Allah. menghujat ya, mulai menghujat ibu ini ya. Kalau udah Bukan ketampol menghujat, menghujat. Nggak ada kami mengenal si Allah. Ibu saya kasih data kok. Nih, sebab aku keluar dan datang dari Saya nggak pakai Allah. kitab itu. Dan ya udah saya tunjukin data, bantah ini. Dan Nggak, aku saya datang bantah, bukan saya nggak pakai kitab ya itu. nanti Kita kasih dulu. kata Saya kan Allah. ibu ngomong saya diam, giliran saya ngomong ibu potong, gimana sih ini? Harus Katanya saya akan Emosi. Saya nggak pakai itu, Sabar saya lah. pakai Indonesia Triliun. sabar, nanti Untuk saya dulu. Saya mau kasih tahu juga. menurut Yesus. Nanti dulu. Nih, saya tunjukkan nih. Kata Yesus ya. Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah nih, kata Yesus nih. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tuh. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi ibu bilang bapak ibu yang menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus justru sebaliknya. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Kata Yesus justru Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus menginginkan orang mengasihi Yesus sebagaimana umat Islam mengasihi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam yang tidak sudi dia disalib dan dinista. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ketika ditanya, kalian senang atau sedih Yesus disalib? Kalian bahagia. Maka kalau orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, apakah orang yang menikmati kematian Yesus adalah iblis? Tidak, lebih iblis daripada iblis. Itu dia data. Silakan bantah. Tidak ada ya, tidak ada manusia yang menginginkan kematian manusia ya. Kalau Anda tanya ke situ ya, memang betul ya. Bapa menubuatkan Yeshua harus mati untuk menebus dosa saya. Tetapi ya, Yeshua berkata bahwa ya terkutuklah orang yang karenanya anak manusia harus mati di kayu salib. Terkutuk ya. Jadi kenapa Yeshua disalib? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30. Dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, sehingga apa? Dia disalib. Bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena orang-orang Yahudi tidak terima bahwa Yeshua itu adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Ehad, Esa, anaknu, ya ani, we'ahav, anaknu, ehad, satu. Nah, di dalam Yohanan 8 dikatakan orang-orang Yahudi tidak terima, gitu. Orang-orang Yahudi tidak terima. Makanya apa? Mereka melempari dia, mau Yesus dan Bapa satu apa, Bu? ya, satu pribadi, ya, satu pribadi. Ehad, satu pribadi. Satu pribadi ya. Ya. Lanjut. Jadi oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, anihu. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi manusia mati tanpa Yeshua akan masuk neraka jahanam, itu iya. Sebab sesungguhnya mereka berkata kepadanya, dibantah sama orang Yahudi, sesungguhnya engkau di siapa? Ditanya kan? Dan Yeshua berkata kepada mereka, adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi dia yang mengirim aku atau mengutus aku itu adalah benar. Dan apa yang aku dengarkan dari dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini. Mereka nggak ngerti juga, orang-orang Yahudi ini. Mereka nggak ngerti juga. Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Gak ngerti, sama seperti banyak orang di sini. Gak ngerti kan? Bila mana anak manusia ditinggikan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia. Dia ditinggikan, iya, dia naik ke Syamaim, dia terangkat ke sorga. Aku tidak akan melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku. Hal-hal itu yang aku katakan. Dan dia yang telah mengutus aku ada bersama aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Setelah dia mengatakan hal itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi memang setan menginginkan kematian Yeshua. Dia menggerakkan orang-orang untuk bisa Oh tadi Bapak.
tadi Bapak menginginkan, sekarang setan kompak begitu ya? Bapak Bukan. iblis dan Bapak Tuhan kompak No, keinginannya. Jadi gini, Anda harus bisa membedakan gitu. Dinubuatkan di dalam kitab Beresit tadi, bara Elohim, ya putra Elohim, Shin dihancurkan, Yod oleh tangannya sendiri melalui salib. Tau itu lambang salib. Tau adalah huruf terakhir dari huruf Ibri. Jadi dia memang sudah dinubuatkan akan mati. Tapi ada Ya udah, ayat yang lain yang menginginkan berkata kematian Yesus siapa sih? terkutuklah Bu, orang. kok ribet banget ya cuman jalan. Yang menginginkan Terkutuklah kematian Yesus orang. siapa Jadi sih? terkutuk juga Bu, orangnya. yang menginginkan kematian Yesus Begitu. siapa? Siapa? Saya nggak bisa mengatakan Siapa yang itu terkutuk? menginginkan, ya, Umi. Tidak bisa dikatakan menginginkan. Apa sih Bu? Nggak- Karena Saya itu cuma tanya nubuatan. yang menginginkan kematian Yesus pada akhirnya siapa? Yang membuat nubuatan itu siapa? Ini kan ada Menurut kamu nubuatan, siapa? berarti yang mempunyai ide dan gagasan tentang nubuatan ini Karena siapa? tujuannya Saya. Yesua mati. Ya Tuhan Ibu lah. Beres. Ya elah, kok tanya tujuan Yesus Sekarang- mati ke saya? sekarang Bu, yang penulis saya tanya Beresit yang itu menginginkan siapa? kematian Yesus itu siapa? Saya nggak tanya tujuannya. Musa, gitu. berarti Dia Musa yang mati menginginkan buat kematian saya. Yesus. Ya udah, Musa berarti yang Beresit itu ditulis Musa, berarti Musa yang menginginkan ditulis kematian itu Yesus. dalam Beresit. Ya. Beresit. Ya Ibu ngapain tanya penulis ke Tertulis Beresit? dia Yang saya tanya menerima yang ilham menginginkan dari kematian Ruah Yesus Elohim. siapa? Yang punya skenario kematian Ya. Yesus siapa? Ruah Elohim Bu, menuliskan. yang membuat rancangan karya Betul. keselamatan dengan siapa? Siapa? Oh, Ruah. Jadi Ruah Elohim. Berarti yang Ya menginginkan Bapak kematian lah yang Yesus si Ruah mengirimkan Elohim hari ini. keselamatan. Bapak lah. Ruah Elohim Ya yang udah dari mengirimkan tadi cuma keselamatan. jawab gitu doang. Ya Iya. udah Bapak nih aku tulis. Ruah Elohim. Bapak yang menginginkan kematian Yesus, ya. Catat nih. Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Ya, ternyata bapaknya orang Kristen yaitu Yahweh dengan bapaknya para Farisi munafik yaitu iblis sama-sama menginginkan keinginan yang sama. Kata Yesus, bapaknya orang Farisi yang adalah iblis menginginkan kematian Yesus. Bapaknya ibu ini yang adalah Yahweh juga menginginkan kematian Yesus. Klop dah sudah cukup. Bareng ini keinginannya. Oke? Lanjut. Bapak dan Yesus satu pribadi. Ketika Yesus di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mati terkutuk di tiang salib, Bapak juga terkutuk. Oh, Dia, dengar ya, Yeshua itu adalah wujud lahiria dari Bapa. Jadi kalau Anda bilang Bapa terkutuk, ya Anda sendiri yang mengucapkannya ya. Mulut Anda sendiri yang katanya mengatakannya. satu. Kan Oke. dibilang satu Mulut Anda pribadi sendiri tadi yang gimana sih? mengatakannya. Yesus Bapak bukan? Oke? Ya, emang. Ya Yes, elah namanya betul. diskusi kok saya dituduh-tuduh mulu dari tadi Ya. nih. Yeshua itu Bapak bukan? Yeshua Bapak Saya bukan? nggak nuduh. Ucapan kamu yang mengatakannya. Yeshua Bapak bukan Bu. Yeshua adalah wujud. Yeshua itu Ya. Bapak bukan Bu. Bu, Yeshua itu Bapak bukan Bu. Aku ketawa dulu dikit ya. Yeshua itu Bapak Gak bukan apa-apa Bu. Anda ketawa sekarang. Tapi saya bisa melihat Anda 5 tahun dari Yeshua sekarang itu gimana. Bu, Alah, Bu, udahlah Bu, Yeshua. nggak usah ngancem-ngancem, Bu, itu aku framing lagi namanya. semangat cari ilmu nih. Yeshua itu Kita Bapak bicara bukan iman Bu. percaya. Bu, ya Allah Bu, aku cuma nanya doang kok salah mulu Oh sih. iya, Yeshua Yeshua itu dan Bapak adalah Bapak satu. bukan Bu. Bapak bukan. Yeshua dan Yeshua Bapak bukan, adalah Bu. satu. Yeshua dan Bapak adalah Iya, kalau gitu ketika Yeshua terkutuk di tiang salib maka Bapak terkutuk atau tidak, Bu? satu. Ya dia ikut menanggung. Yeshua yang menanggung kutuk. Aku dari salib. ekspresif soalnya. Ketika Wujud Yeshua lahirnya. terkutuk di tiang salib, Bu, apakah Bapak Oke. ikut Oh, belajar, terkutuk? belajar. Saya turun, saya izin turun. Saya mau merayakan Sabat. Ya silakan Anda Bu, berdiskusi. Ini aku aku di- ikutan. Tapi Soalnya itulah kebenaran aku yang cuma saya nanya, harus sampaikan. ketika Yeshua dan 3.000 Bapa orang adalah mendengarkan satu, Anda, maka ya. ternyata Yeshua terkutuk. Saya mau persiapkan, Apakah Bapa terkutuk? Maka dan semua tulisan-tulisan yang jahat akan kembali kepada penulisnya. Ya, semua penulis-penulisan Betul, tulisan-tulisan para jahat akan pengutuk kembali. Jadi Yesus saya akan kembali undur diri kepada dia. dulu. Yang mengutuk Yesus Ya. akan kembali kutukan itu kepadanya. Betul, saya sepakat. Ya. Barang siapa yang menginginkan kematian Yesus, No, terkutuklah akibat dia. dosa maut, Barang siapa yang mati mengutuk Yesus, kita. terkutuklah dia. Barang siapa yang
Iya. Matilah kalian dalam neraka jahanam karena kalian mengutuk Yesus. Matilah kalian dalam neraka jahanam karena kalian mengatakan Bapa ikut terkutuk. Ya. Karena mengatakan Yesus dan Bapa satu. Sungguh luar biasa penghujatan kalian kepada Tuhan. Matilah kalian dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Amin. Doa Anda kelempar ke laut. Ke laut. Enggak lah, aku kan ikutin ibu. Ya Kan udah. ibu tadi bilang Saya begitu. Aku mundur cuma dulu ya, nama-nama karena saya ini. mau persiapan Ibu yang syabat bilang kok. ya. Kata ibu, Dah, shalom. terkutuklah mereka yang mengutuk Halo Tuhan. Malehem, saya undur Halo diri. Malehem, halo Malehem. Saya cuma- Ajaran Kasim. Terkutuk. Ya. Saya Hasil banyak salib. belajar, ya. Terkutuklah Ya. kalian yang mengutuk Tuhan kalian Yesus. sendiri. Terkutuklah Betul. kalian. Disalibkan Terkutuklah untuk- kalian yang menyembah kepada Bapa yang iblis. Terkutuklah. Menyembah manusia terkutuk. Udah. Udah. Ya. Udah, Bu. Kembali kepada Anda semuanya. Shalom Alehem. Iya, kembalilah kalian terkutuk. Pokoknya aku mengatakan sekali lagi, terkutuklah. Astagfirullahaladzim. Bapak juga ikut terkutuk. Ngeri banget ya. Uza kena fitnah, Yakub dibilang pendusta, Daud dibilang wajar sih Allah marah kepada kalian ternyata. Aku tuh bingung dulu. Aku tuh sempat kan saking aku tuh polosnya ya. Allah itu Tuhan yang kejam gak sih gitu. Aku tuh polos banget dulu kan. Kenapa sih? Aku kan baca nih. Ini ada kan buku itu loh Bang Nero, Bang Andi, yang buku-buku neraka-nerakaan itu loh, yang buku neraka-neraka Petruk Gareng di neraka gitu loh, yang tipis-tipis itu dulu waktu SD aku. Aku bilang, kenapa Tuhan jahat sekali ya? Kok mereka disiksanya ini dan mereka kekal di dalam neraka, nggak keluar dari neraka. Kenapa Allah jahat gitu ya? Kan kami mereka manusia, kan mereka khilaf. Tapi setelah kulihat kelakuan mereka, wajar mereka di neraka jahanam loh. Wajar loh. Allah difitnah, Uza difitnah. Astagfirullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pantas Allah menciptakan neraka Pak jahanam. Kaisar, Pak Kaisar. Iklan dulu, iklan dulu. Iklan dulu ayo. Iklan dulu Bang Kaisar. Iklan. Teman-teman jangan lupa di follow akun saya yang warna hijau ini ya, dan teman-teman yang lain ada Unirifa, Bang Handi, semuanya ya. Gas. Monitor di sini sudah mulai tilawah masalahnya teman-teman. Tuh ada dengar nggak? Berisik nggak di sini? Izin juga ya, bentar. Lanjut dulu Bang Ardian, saya ada Bang Andi yang lain. Iya. Tuh. Di sini udah dari tadi sih. Nah ini baru masuk tilawah jadi nggak kedengaran nanti teman-teman. Iya.